Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Bardiasmo, pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Fungsi pajak. Fungsi pajak terdiri dari 4, yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi restribusi pendapatan. Fungsi anggaran. Fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dan pendapatan negara. Fungsi mengatur. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi stabilitas. Pajak dapat digunakan untuk menstabilitaskan kondisi dan keadaan perekonomian. Seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Fungsi restribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ciri-ciri pajak. 1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. 2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. 3. Warga negara tidak dapat imbalan langsung. 4. Berdasarkan dengan undang-undang. Macam-macam pungutan di Indonesia. 1. Pajak. 2. Sumbangan. 3. Restribusi. 4. Penerimaan negara bukan pajak. Pemungutan pajak. Asas equality. Pembagian tekanan pajak pada masing-masing subjek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang sesuai dengan kemampuan, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing di bawah perlindungan pemerintah. Asas Curtain. Pajak yang dibayar harus jelas dan tidak mengenal kompromis. Kepastian pajak akan subjek, objek, tarif, dan waktu pembayaran harus jelas. Asas convenience. Pajak yang dipungut sebaiknya pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, misalnya pada saat diterimanya penghasilan yang bersangkutan. 4. Asas ekonomi. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sesekali biaya pemungutan pajak lebih pemasukan pajaknya. Teori pemungutan pajak. 1. Teori asuransi. 2. Teori kepentingan. 3. Teori gaya pikul. 4. Teori bakti. 5. Teori asas daya beli. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu 1. Sistem pemungutan self-assessment system. Ini merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu untuk dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. 2. Sistem pemungutan official assessment system. Pada sistem pemungutan pajak ini, setiap wajib pajak berperan pasif dan nilai pajak yang terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh petugas perpajakan. Sistem pemungutan pajak ini umumnya diterapkan pada pajak bumi bangunan atau PBB. 3. Sistem pemungutan withholding system. Sistem pemungutan yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besaran pajak. Jenis pajak menurut golongan. Yang pertama yaitu pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang pemungutannya dibebankan kepada pihak lain. Konsekuensinya adalah orang yang bertanggung jawab atas administrasi pajak dan membayar pajak adalah orang yang berbeda. Jenis pajak menurut sifatnya. Yang pertama, pajak subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan subjek pajak, baru kemudian ditentukan objek pajaknya. Contoh, pajak penghasilan, atau PPh dan objeknya adalah penghasilan. 2. Pajak objektif pajak. Yang pertama-tama melihat keadaan objek pajak, meliputi benda atau keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, baru kemudian ditentukan subjek pajaknya. Tidak mempersoalkan apakah subjek ini bertempat kedudukan di Indonesia atau tidak. Contoh, pajak pertambahan nilai atau PPN dan PPNBM. Jenis pajak menurut pemungut. 1. Pajak pusat. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak, meliputi PPh, PPN, PPNBM, PBB,
BPHTB, dan Bea Materai. Dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, meliputi bea masuk atau impor, bea masuk tambahan, impor, dan cukai. Pajak daerah. Pemerintah daerah provinsi meliputi PKB dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain. Pemerintah daerah kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian, dan lain-lain. Objek pajak. 1. Penggantian atau imbalan, hadiah atau dari undian, laba usaha, keuntungan karena penjualan, penerimaan kembali pembayaran pajak, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran, dan juga tambahan kekayaan neto. Untuk tarif pajak terdapat 3, yaitu tarif tetap, tarif proporsional, dan tarif progresif. Pengertian PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Maka dari itu, pajak penghasilan melekat pada subjeknya dan dikenal dengan istilah pajak subjektif. Sementara, cakupan pengertian penghasilan dalam setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan bentuk apapun. PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Subjek PPh Pasal 21. 1. Pegawai, 2. Penerima pensiun, 3. Penerima honorium, 4. Penerima upah, 5. OP lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari pemotongan pajak. Bukan subjek PPh Pasal 21. 1. Badan perwakilan negara asing, termasuk pejabat diplomatik, konsultan, dan pejabat lainnya. 2. Organisasi internasional termasuk pejabat organisasi internasional ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601 KMK 03/2005. Objek dan bukan objek PPh Pasal 21. Objek PPh Pasal 21. 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penerima pensiunan secara teratur. 3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, dan lain-lain. Bukan objek PPh Pasal 21. 1. Pembayaran asuransi. 2. Penerimaan dalam bentuk natura. 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun, dan lain-lain. Berikut ini adalah pemotongan PPh Pasal 21 dan pengurangan dalam PPh Pasal 21 bisa dilihat di dalam slide ini. PPh Pasal 22 merupakan pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Secara spesifik, subjek pajak PPh Pasal 22 merupakan badan usaha, yaitu industri, semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Agen tunggal pemegang merek atau ATPM, produsen atau impor bahan bakar minyak, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja, dan pedagang pengumpul atau pengumpul hasil hutan, perkebunan, pertanian, dan sebagainya. Sedangkan objek pajak PPh 22 meliputi impor barang, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran Bendaharawan Pemerintahan yaitu pusat dan daerah, lalu pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul. Tarif PPh Pasal 22 yaitu 1. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang
yang menggunakan API sama dengan 0,5% dikali nilai impor. 2. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,25% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN. 3. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJBP, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, sebesar 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. PPh pasal 23, yaitu merupakan pajak penghasilan atau yang disingkat PPh menurut pasal 23 adalah pajak yang dilakukan pemotongan atas penghasilan atau pendapatan yang diambil dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan. Objek PPh pasal 23 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PPh pasal 23 adalah pajak atas penghasilan dari penyerahan jasa, modal atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 23 dikenakan pada saat terjadi transaksi di antara dua pihak, pihak yang berlaku sebagai penjual atau pihak yang memberi jasa dan pihak pembeli atau pihak penerima jasa. Sedangkan subjek pajak pasal 23 terdiri dari WP dalam negeri dan meliputi WP badan dalam negeri dan orang pribadi dalam negeri. Selain itu, badan usaha tetap yang berstatus sebagai wajib pajak, kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri juga merupakan subjek pajak pasal 23. Sedangkan tarif dari pajak penghasilan PPh pasal 23 dikenakan atas dasar pengenaan pajak DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh pasal 23 terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Subjek PPh pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terhutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Sedangkan yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Tata cara pengkreditan PPh 24 adalah sebagai berikut. Untuk melakukan pengkreditan pajak luar negeri, wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Ditjen Pajak dengan menyampaikan SPT tahunan PPh dengan dilampiri A. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. B. Fotokopi SPT yang disampaikan di luar negeri. C. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. PPh pasal 25. PPh pasal 25 yaitu pajak yang bisa dibayarkan dengan cara angsuran. Objek pajak PPh pasal 25 adalah setiap tambahan ekonomis yang mana diterima ataupun diperoleh oleh para wajib pajak yang digunakan untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan bagi para wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan subjek yang dikenakan PPh pasal 25 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha seperti sebagai pedagang pengecer atau penyerahan jasa. Wajib pajak badan yang melakukan suatu kegiatan usaha seperti sebagai pedagang pengecer atau penyerahan jasa. Tarif PPh pasal 25 yaitu PPh untuk OPPT adalah 0,75% dikali omset tiap bulan dalam masing-masing tempat usaha. WP OPSPT yaitu orang sebagai pekerja bebas maupun karyawan yang mendirikan usaha sendiri. PPh bagi OPSPT adalah penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif pasal 17 ayat 1B Undang-Undang PPh. PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Objek pajak PPh pasal 26 meliputi dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Sedangkan subjek yang dikenakan PPh 26 yaitu pengoperasian usaha di Indonesia memperoleh penghasilan dari Indonesia. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun, jika mengikuti tax treating atau perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, maka tarif dapat berubah.
tarif 20% atau final atas jumlah bruto yang dikenakan atas bunga termasuk premium. Diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman. PPh Pasal 29. PPh Pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum pada surat pemberitahuan SPT tahunan, yaitu sisa dari PPh yang terhutang dalam tahunan yang bersangkutan dikurangi kredit PPh. Singkatnya, PPh 29 merupakan PPh kurang bayar yang diketahui pada saat melakukan serangkaian proses pelaporan SPT tahunan PPh. Subjek yang dikenakan PPh Pasal 29 adalah wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, wajib pajak badan. Berikut tarif dan rumus dalam penghitungan PPh Pasal 29. 1. Tarif PPh Pasal 29 orang pribadi pengusaha tertentu. PPh Pasal 25 yang sudah dilunasi sama dengan 0,75 dikali jumlah penghasilan atau omset per bulan. PPh Pasal 29 yang harus dilunasi sama PPh yang masih terhutang dikurang PPh Pasal 25 yang sudah dilunasi. 2. Tarif PPh Pasal 29 wajib pajak badan. Angsuran PPh Pasal 25 sama dengan PPh terhutang tahun lalu dikali 12 bulan. PPh Pasal 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh yang terhutang dikurang angsuran PPh Pasal 25. PPh Pasal final. Pajak penghasilan final atau PPh final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dasar pengenaan pajak tertentu yang berbeda dengan skema pajak secara umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun berjalan. Objek pajak final atau PPh final atas bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubung dengan jaminan pengembalian utang. Sedangkan objek pajak final atas royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Tarif PPh final sesuai Pasal 17 Ayat 2C Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah 10% yang dikenakan atas dividen yang dibagikan kepada WP pribadi dalam negeri. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 5%. Nilai perolehan objek pajak kena pajak. Perhitungannya seperti yang ada tertera di layar yang telah kami tunjukkan. BPHTB, hibah atau warisan BPHTB yang harus dibayarkan sebesar 50% dari BPHTB terhutang. BPHTB sama dengan 5% dikali 50% dikali NPWP PKP. PBB, pajak bumi dan atas bangunan, adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Objek PBB, bumi, permukaan bumi yaitu tanah dan perairan dan tumbuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh, sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang. Lalu bangunan, konstruksi teknik yang ditanam dan diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata yang mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Tarif pajak PBB yang berlaku sejak dulu hingga kini masih sama, yakni sebesar 0,5%. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang selanjutnya disingkat dengan NJOP TKP adalah batas nilai jual objek pajak yang dikenakan pajak. Nilai jual kena pajak atau assessment value merupakan besaran nilai jual yang dimasukkan ke dalam perhitungan pajak terhutang dan merupakan bagian dari nilai jual objek pajak dan besarnya nilai NJKP. Saling berhubungan dengan besarnya nilai NJOP. Berikut ini adalah rumus perhitungan PBB.
PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Objek PPN 1. Menyerahkan barang kena pajak BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor BKP. 3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 4. Pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Subjek PPN di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyerahan dan penerimaan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5%, yang paling tinggi 15% melalui penerbitan peraturan pemerintah. Mengingat PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam daerah pabean, maka ekspor BKP dan ekspor JKP tertentu dikenai PPN dengan tarif 0%. PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah atau seringkali disebut dengan pajak barang mewah, adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun impor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984, yang kini sudah mengalami perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang termasuk dalam objek PPNBM adalah sebagai berikut. 1. Objek PPNBM merupakan barang-barang kebutuhan pokok. 2. Objek PPNBM hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. 3. Objek PPNBM umumnya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. 4. Objek PPNBM dikonsumsi demi status atau menunjukkan status sosialnya. Subjek PPNBM adalah PKP menghasilkan BKP tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. PPNBM menurut tarifnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut yang sudah tertera pada layar. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian restribusi daerah berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah serta juga restribusi daerah. Definisi restribusi daerah ini ialah pungutan di daerah, yakni sebagai pembayaran atas jasa atau juga perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang secara pribadi atau badan tertentu. Subjek atau wajib restribusi ini yakni orang ataupun juga badan yang terlibat atas suatu pembayaran terhadap penggunaan baik jasa ataupun juga perizinan oleh pemerintah daerah, termasuk juga pemungutan atau juga potongan restribusi daerah. Restribusi daerah terbagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Restribusi jasa umum, 2. Restribusi jasa usaha, dan 3. Restribusi perizinan tertentu. Pemungutan pajak daerah dan internasional. Pemungutan pajak daerah, pengertian pemungutan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, Undang-Undang PDRD adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau restribusi, penentuan besarnya pajak atau restribusi yang terutang, hingga penagihan pajak atau restribusi kepada wajib pajak atau wajib restribusi serta pengawasan penyetorannya di Indonesia. Terdapat 3 sistem pemungutan pajak. 1. Self-assessment system. 2. Official assessment system. 3. Withholding system. Sistem pemungutan pajak internasional. Negara yang menganut sistem pemungutan pajak worldwide akan mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri negara tersebut, tanpa memperhatikan apakah penghasilan tersebut bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Apabila suatu badan merupakan WPDN dari negara yang menganut sistem pajak worldwide, maka badan tersebut akan dikenai pajak terlepas dari sumber penerimaan yang dihasilkan oleh badan tersebut. Kesimpulan bahwa pada dasarnya dalam sistem pajak worldwide terdapat 2 prinsip yang mendasari sistem ini, yaitu prinsip domisili dan prinsip sumber.
Prinsip domisili digunakan untuk memajaki penghasilan WPDN, sedangkan prinsip yang digunakan untuk memajaki penghasilan WPLN. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bagi negara yang menerapkan sistem pajak worldwide, berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. Seluruh penghasilan yang diterima oleh WPDN akan dikenakan pajak tanpa memperhatikan dari mana asal penghasilan, apakah dari dalam maupun luar negeri. Setiap penghasilan yang diterima oleh WPLN yang bersumber dari negara tersebut juga akan dikenakan pajak di negara yang bersangkutan.